Oke, shalom teman-teman semua. Seperti yang bisa kita lihat, renungan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh saya. Maka dari itu, sebelum kita mulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bahas dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dan berjalan surga, terima kasih atas semua berkat dan penyertaan kami Bapa, sehingga pada pagi hari ini kami dapat terbangun dari tidur kami tanpa kekurangan suatu apapun ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau berkati, Engkau sertai renungan kami pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah apa yang akan kami renungkan semuanya dapat datang daripadamu dan dapat kami terima semua yang baik ya Bapa. Dan yang Engkau juga memberi hikmat kepada hamba ini yang akan menyampaikan renungan. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba ini semuanya sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan apa kata firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, jadi renungan kita pada pagi hari ini berjudul Pemanti Apiku. Nah, api ini apa yang gimana sih? Jadi prinsip ini yang aku maksudin api itu bukan api literally api yang panas itu, bukan. Api yang aku bahas ini bisa diibaratkan sebagai simbol dari kuasa Roh Kudus, semangat iman, maybe penyucian juga, dan kasih yang membara kepada Tuhan. Jadi intinya api yang aku bahas pada hari ini tuh lebih ke kayak iman kita kepada Tuhan, kayak api semangat kita dalam memuji Tuhan. Intinya seperti itu. Paham gak sih, Pak? Oke. Jadi hari ini aku gak mau banyak-banyak ngomong yang berat-berat. Waktu itu aku akan banyak sharing. Jadi aku mau sharing tentang apa yang aku alami pada tanggal 7 Agustus kemarin. Jadi tanggal 7 Agustus itu aku bangun tidur kan. Tuh rasanya kalau gue berat banget, kayak pusing dari pagi sampai sore. Itu rasanya kayak berat banget loh. Di sekolah itu aku bener-bener kayak nggak semangat, kayak aku yang biasanya keliling-keliling kelas gitu. Meskipun kemarin tanggal 7 itu kayak ada mobilitas di kelas, tapi kayak minim banget loh, kayak biasanya. Kayak aku kebanyakan ikut di kursi apian. Bahkan waktu tanggal 7 waktu isdoma itu yang mimpin itu full praise. Isdomanya waktu itu full praise. Dan waktu itu entah kenapa ya, rasanya kayak aku nggak bisa masuk, nggak fit in banget, kayak nggak bisa ngikutin vibes-nya lah. Bahkan kemarin tuh kalau nggak salah Evangeline intinya Evangeline kayak ayo kak gitu lah, kayak ngasih aku buat semangat, tapi kayak tetap gak iso semangat. Akhirnya biar gak ganggu, tanggal 7 itu aku pas istoma, karena sih aku agak tengah ya, itu aku mundur karena sebenarnya gak iso ngikutin, dan daripada mengganggu akhirnya aku memutuskan untuk mundur ke belakang. Nah, tapi puji Tuhannya pada waktu itu hari Kamis ya, kayak itu UBS ada program baru, yaitu doa sepulang sekolah. Jadi waktu itu hari Kamis itu anak-anak UBS itu kumpul dulu di ruang agama, terus kami saling mendoakan. Di situ waktu UBS kumpul tuh kayak entah kenapa ya, rasanya kayak senang banget. Dan setelah doa pun tuh rasanya kayak aku udah semangat, agak sebelumnya yang gak ada tenaga, gak semangat. Terus setelah doa itu, Johan tiba-tiba ngasih aku ke Wismi. Ya wis, karena aku lapar dan pengen main juga, akhirnya aku ke Wismi. Tapi di Wismi kami kayak, James mana? Soalnya biasanya sama James kan, kalau sama James ya sama Pace. Akhirnya kami menelpon James kamu di mana? Singkat cerita, akhirnya sekitar jam berapa ya? Jam 5 pas ngalimaan, James datang di Wismi. James datang bawa gitar. Terus sebelum James makan tuh kami sempat worship dulu. Makasih jangan. Kami sempat worship satu apa dua lagi kayak lupa. Itu terus itu James makan. Makan tuh kami ngobrol-ngobrol. James selesai makan, kita udah selesai ngobrol, kita mau pulang. Nah, kita mau pulang itu, Johan ini ngajak worship lagi di Disney. Itu kalau aku sempat video kan, itu videonya 10 menitan, dan itu kayak benar-benar udah di akhir dan bentar gitu loh dari yang rasain. Jadi kemungkinan tuh kita worship di situ sekitar setengah jam. Itu volumenya benar-benar kecil ya. James sekitar ini pelan-pelan, Johan nyanyi pelan-pelan, lagi pelan-pelan. James sering ngingetin Johan, cuk kecilin suaramu. Tapi meskipun agak ngawur ya, tapi jujur tuh seru banget. Dan dari situ pulang-pulang tuh rasanya gue seneng banget lah. Kayak dari pagi aku kayak nggak ada semangat banget, nggak mood banget, bad mood banget. Terus sorenya
story-nya lagi bebas kumpul dulu. Aku udah mulai seneng. Terus ketambahan worship di Wismi itu kayak gila, betul banget aku punya teman kayak mereka. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa teman itu sangat penting, guys. Sekarang aku mau ajak kita baca di Amsal 13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi di ayat ini pun udah dijelaskan bahwa siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Ya meskipun worship di Wismi itu bisa aja dibilang gak bijak ya, cuman bahasa itu mungkin John kayak mungkin ada sesuatu lah ya, ada telepati kayak itu. John kayak tau lah aku ada something. Kenapa John ngajak worship terus akhirnya yes, sangat manjur. Makasih. Jadi dari sini kita tahu bahwa teman itu sangat penting, terutama untuk pertumbuhan iman dan doa kita. Karena kita kan makhluk sosial ya, kita akan selalu berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Dan tebak, karena kita di sekolah, sehari-hari kan kita banyak di sekolah tuh. Karena itu, orang yang paling sering kita temui dan paling lama kita berinteraksi itu kemungkinan besar teman kita di sekolah. Jadi maka dari itu, kita harus pintar-pintar milih teman, pintar-pintar menyeleksi teman. Karena nggak semua teman itu baik. Ada teman yang malah akan menjerumuskan kita ke hal yang salah. Jadi kita harus pintar-pintar memilih teman. Oke, sekarang gue ajak kita baca lagi di 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dari ayat ini juga kita bisa tahu bahwa memilih pergaulan, memilih teman itu sangat penting, guys. Karena teman, kalau kita salah memilih teman kita itu bakal bisa aja menjerumuskan kita ke hal yang salah. Misal kita dari yang awalnya rajin istoma, rajin PD, karena pengaruh dari teman kita bisa aja kayak jadi nggak rajin istoma dan nggak yang PD bahkan. Dan itu berubah banget. Bahkan bisa juga kita jadi bolos gereja dan kegiatan rohani kita. Maka itu teman itu sangatlah penting. Kita harus pintar-pintar dalam memilih teman. Sekarang aku mau ngasih 5 ciri-ciri teman yang baik. Yang pertama adalah tentu saja mendekatkan kita pada Tuhan. Teman yang baik itu harusnya bisa mendekatkan kita pada Tuhan dan bukannya malah menjauhkan kita dari Tuhan. Teman yang baik akan menuntun kita ke jalan yang benar. Terus yang kedua, memberi teladan yang baik. Teman yang baik itu juga mungkin bisa ada kalanya gak bisa jadi teladan karena kita manusia boy. Tapi teman yang baik itu juga harus bisa menjadi teladan yang baik bagi kita. Misal pas kita lagi down, kita lagi nggak bersemangat buat gereja atau hal lain, teman kita tuh bisa menjadi teladan kita dengan ini perubahan yang pertama ya. Teman kita bisa mengajak kita ke gereja dan melakukan hal-hal rohani lainnya. Kemudian yang ketiga, menasihati dan kasih. Teman yang baik itu harusnya bisa menasihati kita, bisa mengoreksi kita dalam berbagai hal yang mungkin kita luput, bukannya malah membicarakan kita di belakang. Terus yang keempat, menguatkan diri di saat lemah. Jadi kan yang aku alamin tadi loh, aku waktu itu lagi lemah banget, lagi down, nggak tahu ya, aneh, lagi bad mood lainnya. Tapi karena teman-temanku yang ada di sekitarku, aku jadi bisa semangat lagi buat menjalani hari-hariku. Terus yang terakhir, yang kelima, menjauhkan dari hal negatif. Ini berhubungan dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi teman yang baik itu harusnya membawa kita ke jalan yang baik, bukannya yang buruk, bukan yang salah. Gitu. Namun sebelum kita menghakimi, sebelum kita mikir, temanku ini baik apa enggak yo, setelah dengar omongan gue, kita jadi mikir teman kita itu kurang baik. Kalau menurutku, sebelum kita mikir dan menghakimi teman-teman sekitar kita, lebih baik untuk kita introspeksi terlebih dahulu. Oke, ini udah jadi teman yang baik belum juga teman. Gitu. Tapi kalau misalnya kita belum jadi teman yang baik, berarti kita harus memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Tapi kalau teman kita kurang baik, kita harus bisa menerapkan yang ketiga, mungkin menasihati dengan kasih. Jadi cukup sekian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dan doa. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas semua berkat dan penyertaan kami Bapa. Karena kami pada pagi hari ini kami akhiri. Kiranya Engkau berkati, Engkau sertai, Engkau berikan kami hikmat ya Bapa. Biarlah semua yang baik dapat kami terima dengan baik dan dapat berguna bagi kehidupan kami ke depannya Bapa. Bapa, sebagai kami akan melanjutkan berbagai aktivitas kami. Kiranya Engkau berkati, Engkau sertai berbagai aktivitas kami ya Bapa. Biarlah apa yang akan kami lakukan semuanya dapat sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat memuliakan nama-Mu lebih lagi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye bye.